Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita berpikir ketika kita baru patah hati, lantas dunia sudah berakhir. Masih ada Allah. Iya sih, tapi gimana dong hidup saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ada Allah. Nanti setelah Allah tunjukin, baru kita bilang untung ya dulu diputusin, ngomong gitu. Udah gitu kayak pamer gitu ke mantan nih biar dia nyesel. Wah, posting yang keren-keren, hasil editan, pencitraan. Karena salah satu prestasi kita tuh bisa bikin mantannya nyesel gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, dia mah gak nyesel, biasa aja. Artinya kegeeran kita doang kali ya. Oh, dia pasti udah nyesel nih, gua sekarang dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gue pengusaha sukses. Dia udah nyesel nih dan segala macam. Nggak pasti juga sih. Yang jelas kita jadi ngerasa benar ya, Allah menyelamatkan saya dari dosa. Coba kalau nggak diputusin dulu, mungkin kita sama-sama udah jadi pembuat dosa yang harus kita bayar mahal dosa-dosa kita itu di dunia dan di akhirat. Satu, oh gara-gara diputusin sama dia, akhirnya Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih tepat buat saya, bukan lebih baik ya. Karena lebih baik itu berarti kita menjudge. Belum tentu dia jelek, enggak, yang lebih tepat buat kita. Dan dia juga dikasih yang lebih tepat buat dia, karena kasusnya banyak teman-teman. Ada kasus seorang ibu yang sakit kanker, dirawat di salah satu rumah teduh yang tempat istri saya tuh, ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ketika tahu istrinya sakit kanker malah pergi ninggalin dia. Tapi di kasus yang lain, justru ada seorang suami setia banget nungguin istrinya, ninggalin semua pekerjaannya, tinggal di Bandung untuk jaga istrinya berobat. Padahal istrinya udah nggak bisa menyenangkan dia sama sekali, tapi dia setia kepada istrinya. Ini kan masalah Allah lebih tahu ya, masa depan kita bakalan kayak gimana, kasus-kasus kita bakalan kayak gimana. Bisa aja dengan pasangan yang Allah kasih sekarang, dia lebih sabar dengan proses kita dalam pekerjaan. Nggak survive, gagal lagi, bikin usaha ini rugi, bikin usaha itu rugi. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Bukankah dia lah pilihan Allah buat kita? Nggak usah ngeluh, kalau gitu ujian. Artinya ada aja pasti kebaikan yang kita lihatlah sisi baiknya. Dan itu bukti kalau Allah alam yajidka yatiman fa'awa. Nah sekarang coba alam yajidka yatiman fa'awa ini kita lihat dalam kasus Nabi. Goalsnya sama. Goalsnya supaya kita percaya sama ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu intinya ya. Nah dalam konteks sirah Rasulullah SAW, kalau kita mau memahami alam yajidka yatiman fa'awa dengan membaca sirah, itu keren banget. Allah tuh benar banget ngomong alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, Allah lah yang memfa'awakan Nabi. Dengan cara apa? Pertama Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati kakeknya. Sehingga kakeknya menganggap Nabi sebagai cucu kesayangan di antara cucu-cucunya. Lalu Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati ibundanya. Oh biasa Ustadz, banyak ibu yang gak sayang sama anaknya. Nah sekarang ibunya sayang banget sama anaknya. Aminah sayang banget kepada Muhammad SAW. Yang ketiga nih yang agak unik nih. Allah masukkan rasa cinta itu ke dalam hati ibu susunya. Halimah dari Bani Sa'di atau Sa'diyah namanya. Halimatus Sa'diyah. Kan ceritanya Halimah tuh mereka dari kabilah Sa'di itu, dari orang-orang pedalaman, biasanya suka ada musim kerjanya, suka ada kerja musiman. Nah kerja musiman itu apa? Nyusui anak-anak orang terpandang di kota Mekah. Sehingga beberapa cewek dari Bani Sa'di itu pada musim menyusui, mereka datang, yang mereka udah bisa menyusui, mereka datang ke Mekah mencari anak-anak orang terhormat di Mekah untuk disusui. Tujuannya dua. Satu, mendapatkan bayaran dari profesi itu. Kedua, bisa mengikat hubungan kekeluargaan antara keluarga si perempuan ini dengan keluarga bayi tersebut yang ayahnya adalah kepala kaum. Itu tujuan menyusui pada masa itu. Dan kalau sudah diikat persaudaraannya jadi kayak koalisi gitu, jadi geng gitu kan.
Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada keluarga ini, nanti yang akan ngebelain mereka itu adalah kabilah yang mereka sudah punya hubungan tadi tuh. Mu'akhad namanya, atau punya kayak perjanjian gitu. Nah, ketika perempuan-perempuan, cewek-cewek dari Bani Sa'di datang ke Mekah, di antara mereka ada Halimah, mereka kan nyebar tuh. Sesuai dengan rekomendasi dari temannya, yang kenal dari sebelumnya, punya link apa segala macam. Datang ke rumah-rumah orang-orang terpandang di Mekah, terus cewek-cewek itu pada satu persatu mendapatkan bayi untuk disusui. Ada yang dapat bayi dari anak orang kaya, ada yang dapat bayi dari anak pemuka kaum, ada yang dapat bayi dari seorang anak yang dermawan, apa ada segala macam, banyak lah, pokoknya banyak keuntungan. Kecuali Halimah. Ketika yang lain udah dapat bayi-bayi keren, kamu dapat siapa? Saya dapat anak kepala suku itu. Wah, beruntung sekali kamu. Berarti keluarga kamu sekarang punya ikatan dengan suku yang paling kuat. Kan keren ya. Pertama bangga, kedua nggak ada yang berani dengan keluarga ini. Karena dia punya link kepada kabilah yang kuat. Kayak gitu berlaku dulu tuh. Terus kayak apa istilahnya ya? Zimmah. Nah, saya baru ingat. Zimmah. Jadi punya jaminan dari keluarga itu. Jadi nggak ada yang berani. Terus kalau kamu dapat siapa? Saya dapat anaknya Fulan. Wah, anak orang kaya dong, dibayar gede dong. Alhamdulillah kalau bahasa sekarang, untung. Tapi giliran Halimah ditanya, kamu dapat siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Ayahnya udah wafat. Hah, kamu ngambil anak yatim? Terus yang bayar siapa? Gak ada. Hah, kasihan banget sih kamu gitu kan ya kalau bahasa kita ya. Halimah diantara ibu-ibu susu yang lain seolah-olah kesannya dapat yang paling tidak menguntungkan. Tapi ternyata kebalikannya. Kenapa Halimah kok memilih Muhammad di antara banyak anak bayi yang ada di Mekah? Karena begitu ngelihat Muhammad, Halimah langsung jatuh hati. Itu namanya fa'awa. Allah yang menjadikan Halimah jatuh hati kepada Rasulullah. Langsung jatuh hati. Akhirnya Halimah gak peduli anak ini yatim atau enggak, gak peduli dibayar apa enggak, gak peduli keluarganya kuat, kabilahnya atau enggak. Yang jelas saya sayang banget sama anak ini. Itu yang Allah lakukan dengan Halimah. Dipeluk oleh Halimah, bahkan Halimah memperlakukan Nabi Muhammad kecil lebih baik daripada ibu-ibu susu lain memperlakukan bayi mereka karena dibayar, karena profesional. Kalau ini bukan profesional, ini cinta. Lebih dalam daripada sekedar profesi. Dan kayak gitulah cara Allah melindungi Rasulullah. Seandainya Rasulullah punya harta waktu itu, seandainya ayah Rasulullah masih hidup waktu itu, maka Rasulullah mungkin akan dititipkan kepada ibu susu profesional. Tidak sekeren Halimah. Tapi berhubung dia nggak punya harta, berhubung dia ayahnya udah meninggal, berhubung kakeknya itu nggak bisa membayar ibu susuan, akhirnya yang muncul, yang menyusui Muhammad kecil, justru seorang perempuan paling baik di antara semua ibu-ibu susu yang ada waktu itu. Yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang kasih sayangnya paling besar, yang paling sayang kepada Rasulullah karena nggak ada motif yang lain. Ini cara Allah tuh keren banget ya. Kalau cara kita, nih gimana nih? Kasihan anak kita nggak ada uang, kasihan anak kita nggak ada kabilahnya nggak kuat, kasihan. Itu kan cuma logika kita. Ini namanya ilmiah. Tapi ada robbaniyah, ada logika ilmiah, ada logika robbaniyah. Kalau logika robbaniyah apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah yang kita berlakukan dalam hidup kita kadang teman-teman. Kadang-kadang kita kan pakainya logika ilmiah ya. Gimana nanti kalau sakit nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau udah lulus tapi nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau ayahnya meninggal terus nggak ada warisan? Gimana? Ikhtiar mah ikhtiar aja. Cuman iman nggak boleh ngikutin ikhtiar. Dia terpautnya ke langit. Ikhtiar itu di bumi. Udah aja yakin sama Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya anak tukang pangkas tapi kuliah di Mesir. Saya anak seorang ibu yang cuman ibu rumah tangga. Punya warung kecil di depan rumah tapi nggak pernah untung. Soalnya dimakan sama anaknya semua tuh, semua dagangan. Jual apa? Mak boleh ambil? Ambil. Jadi kerjaan kita tuh makanin warung mak. Jadi nggak pernah untung. Yang ada rugi. Kok bisa kuliah di Mesir? Bukankah alam yajidka yatiman fa'awa? Allah punya banyak cara. Bisa aja Allah kasih caranya dengan saya ada sedikit prestasi dalam bidang tarik suara gitu. Musabakoh maksudnya. Bidang musabakoh kayak alhamdulillah pas tampil bukan karena saya ngajinya bagus, kebenaran musabik itu mutasabik. Peserta yang lain asal tampil serak wae.
Yang ini serak, yang ini salah baca. Ya udah alhamdulillah menang ya. Bukan karena bacanya keren, karena yang lain lagi nggak fit. Walaupun didoain juga sih, ya Allah serak dong please. Pas ngaji, jadi agak-agak kurang ikhlas juga namanya musabaqah anak-anak ya, kayak atlet gitu karena semangat ya semangat, jatuh dong jatuh, wah jatuh gitu. Jadi artinya kayak tadi lah tanding Pevi ya, Pevi Sanggu tadi teh nonton sama teman-teman. Begitu yang Jepang kan pas Sanggu yang street itu, yang pas Jepangnya main, yang keempat kan bagus semua tuh. Landingnya bagus, sempurna, skornya 8,7, tinggi-tinggi gitu. Pas yang kelima, duh ya Allah jatuh beneran. Wah akhirnya kita kayak bahagia gitu kan, lawannya jatuh gitu kan, berarti Sanggu bisa naik nih. Sanggu juga jatuh. Jadi kita doa, orang Jepang juga doa. Tapi sama-sama karena mungkin bukan masalah ibadah, ya Allah yang menentukan yang terbaik. Tapi ala kulihal, overall sih keren, pride. Barakallah buat Sanggu dan Pevi. Streaming, mudah-mudahan tetap semangat. Oke, balik lagi intermezzo. Teman-teman, jadi Allah memilihkan untuk seorang Muhammad kecil, ibu susuan terbaik, justru dengan cara apa? Gak punya modal, gak punya pengaruh, akhirnya dapatlah gak punya ayah, malah dapat ibu susuan terbaik. Kalau masih ada ayahnya, kalau ada modalnya, kalau punya pengaruh, pasti yang dapat itu ibu susuan yang ada maunya. Ini cara Allah teman-teman. Alam yajidika yatiman fa'awa. Selesaikah di situ? Belum. Selesai era susuan, bahkan Allah memilih untuk Nabi itu tempat beliau tumbuh dan belajar bahasa adalah tempat kabilah yang paling baik. Karena ada beberapa ibu susuan dari kabilah-kabilah yang banyak, Allah pilih untuk Rasulullah kabilah Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah ini apa? Yang ngomong bahasa Arabnya tuh paling lekoh. Yang ngomong bahasa Arabnya paling lekoh di antara orang Arab. Yang paling ningrat gitu kalau ngomong. Saya pernah jalan sekali ke New Zealand. Belum pernah ke London sih, jadi tahu Britishnya lewat New Zealand. Kalau ke Singapura kan beberapa kali lah ya. Bukan karena banyak duit, bukan. Karena transit. Ke Singapura beberapa kali lah ya. Dengar scene English kan beda banget ya. Dengar scene English tuh kayak nggak pakai aturan, nggak pakai grammar, nggak pakai apa, nggak ada lekoh-lekohnya, apa gitu santai ngomongnya. Tapi terus ada bahasa Inggrisnya American lah, orang Amerika yang slang kayak gitu-gitu. Begitu dengar anak-anak New Zealand kecil-kecil gitu, 4 tahun, 5 tahun ngomong bahasa British, itu lekoh banget, ningrat banget, jadi kayak nonton Harry Potter gitu. Dengerin aja mereka ngomong lekoh kayak gitu, kok bisa ya lidahnya gitu ya? Ngomongnya gimana sih, itu anak Indonesia banget loh, wajahnya etnik banget, mukanya Indonesia banget, gak bisa ditipu. Tapi pas dia ngomong, itu udah kayak dengerin Harry Potter. Lekoh banget. Ngomongnya what-nya aja tuh gimana gitu. Ngomong no-nya aja kayak dibuat-buat gitu. Tapi kalau kita jadi lucu ya, kalau mereka keren. Nah Rasulullah tinggal di sebuah kabilah yang ngomong Arabnya tuh paling British. Dalam analogi kita ya. Yang ngomong Arabnya bukan sin English, bukan sin Arabic, tapi Britishnya Arabic. Yang paling lekoh, yang paling ningrat, yang diksinya itu yang paling tinggi, sehingga Nabi tumbuh dengan bahasa yang seperti itu di Bani Sa'diyah. Ini skenario dari Allah. Wa wajadaka alam yajidaka yatiman fa'awa. Kalau sekolah kayak gitu mahal. Sekolah Arabic yang British banget mahal tuh. Dan yang sanggup sekolah kayak gitu hanya orang-orang kaya. Rasulullah, Allah punya cara sendiri. Allah tuh luar biasa, luar biasa. Gak ada duit, gak masalah kata Allah. Nanti aku undang aja hambaku yang paling tulus, yang dia bisa ngajarin hambaku ini bahasa Arab yang paling British. Arab yang paling British, ini jangan di-cut ya, jadi salah paham. Arab British apa maksudnya Ustadz? Maksudnya elegan gitu. Maksudnya elegan, lekoh, ningrat, diksinya keren. Nah setelah Nabi lekoh bahasa Arabnya, era pendidikan bahasanya udah selesai. Kan yang paling bagus bahasa itu dari kecil ya. Karena anak kecil cepat menyerap bahasa, baru nanti dia kayak anak saya orang Aceh, istri orang Jawa, tinggal di Bandung. Tapi kalau ngomong bahasa di rumah dia yang paling nyunda. Karena teman-temannya
anak-anak Bandung gitu. Jadi kalau dia ngomong Aisyah, Maryam tuh kalau ngomong sama saya malah kadang-kadang sering nanyanya ke Aisyah, Aisyah ini artinya apa sih? Aisyah yang ngajarin, kenapa? Karena dia tumbuhnya di Bandung. Kalau dia tumbuhnya di Aceh, dia bakalan bahasa Aceh. Kalau dia tumbuhnya di Surabaya, dia bakalan bahasa Surabaya. Nah, masing-masing dikasih lingkungannya. Nah, Rasul tumbuhnya di Bani Sa'di, bahasanya paling bagus. Udah selesai? Belum. Nanti ada era lagi, kedua, setelah masanya Abdul Muthalib, Aminah, Halimah, nanti ada era kedua. Awalnya dinaungi atau dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Ini era periode kedua. Dan ini juga luar biasa. Abu Thalib punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Kemana-mana pergi pasti yang dibonceng ponakannya. Muhammad ikut paman, ikut boncengan, motoran gitu. Motornya keledai, onta, kuda. Memotoran aja keliling Mekah, ke Suriah dulu namanya Damaskus, kemudian ke Yaman. Yang dibawa motoran sama Abu Thalib touring kemana-mana itu siapa? Ponakannya, bukan anaknya justru. Kenapa bisa kayak gitu? Allah masukkan cinta ke dalam hati Abu Thalib, sehingga di antara semua keluarganya yang paling disayang justru bukan anaknya, tapi ponakannya. Allah yang bikin kayak gitu. Sehingga karena sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah kecil, Muhammad kecil, akhirnya Abu Thalib tuh mikirin banget pendidikan Muhammad kecil. Mikirin banget. Gimana ya cara anak ini jadi seorang pemimpin? Anak-anak yang lain gak gitu-gitu amat. Tapi yang ini difikirin, sama kayak seorang ayah mikirin nanti dia SD-nya di mana yang bagus ya. Browsing, banding-bandingin, komparasi yang satu dengan yang lain, harga, kurikulum segala macam kan ya. Nanti SMP-nya di mana ya? Nanti dia belajar ini di mana ya? Nanti dia belajar itu di mana ya? Sama kayak sekarang saya mikir anak saya nanti kalau yang dia laki-laki dia harus bisa satu. Buat saya pribadi ini subjektif banget ya. Karena saya mengkader dia rambutnya harus panjang, keriting, berarti dia surfing, skateboard. Karena model rambut udah dapet nih, kayak reggae banget lah ya. Surfing, skateboard harus bisa. Berarti belakang rumah saya harus bikin mini rem. Biar dia latihan sendiri gitu, satu. Dari sisi mainnya. Dari sisi intelektualnya, mulai sekarang karena istri memang sama-sama belajar di Mesir, diajarin bahasa Arab. Jadi kita kalau ngomong rahasia dengan istri di rumah, udah ketahuan sama anak-anak, tahu. Walaupun mereka nggak bisa ngomong bahasa Arab, tapi ngerti kalau kita ngomong bahasa Arab. Saya misalnya bilang mau sesekali makan mie instan gitu kan ya. Kan biar anak-anak nggak ikut-ikutan, saya ngomongnya rahasia sama istri, pakai bahasa Arab, saya pengen makan makarona gitu ya. Baba mau makan mie instan ya, gitu langsung. Ketahuan, nggak bisa rahasia-rahasiaan lagi, atau mau keluar gitu. Kita keluar berduaan yuk, tapi pakai bahasa Arab. Gitulah pokoknya. Jadi kita keluar berduaan yuk, nggak usah bawa anak-anak, pasti ketahuan. Kita mau ditinggal kata mereka. Jadi karena udah dilatih di rumah dari sisi intelektualitasnya, bahasanya, nggak harus lancar ngomong tapi ngerti secara listening. Terus Al-Qur'annya, pokoknya bagian saya mah main aja, bagian yang tadi pendidikan, apa segala macam, istri aja lah. Ngafal Quran, ngafal hadis, bahasa Arab, yaudah sama Umi aja deh. Sama Baba apa? Yuk kita jalan yuk kita main yuk. Bagian seru-seruan gitu. Supaya dia nanti kalau saya cita-citanya, anak saya tuh kalau laki-laki tampilan reggae, tapi instalasi di dalamnya tuh softwarenya Mekah. Jadi anak main tapi hafal Quran, pengennya mah, ya namanya juga orang tua kan ya. Nah Abu Thalib mikir banget buat Muhammad kecil. Gimana anak ini jadi seorang leader, gimana anak ini jadi seorang yang luar biasa, pemimpin umat, itu difikirin sama Abu Thalib. Kenapa kok bisa gitu-gitu amat? Allah titipin Muhammad kepada Abu Thalib. Alam yajidika yatiman fa'awa. Allah yang titipin. Kalau Allah titipin itu udah keren banget, udah pasti. Sehingga di sebelah Ka'bah itu teman-teman, sebelah Ka'bah itu ada sebuah spot, sebuah tempat kongres para ketua kabilah, pemimpin kabilah di Mekah, namanya Darun Nadwah. Itu di sebelah Ka'bah. Kalau sekarang mungkin jadi kayak makam Ibrahim gitu kan, kalau yang pernah umroh, daerah-daerah situ. Jadi sebelah Ka'bah ada tempat orang-orang kepala suku Mekah itu sering bikin kongres. Bikin meeting, bikin apa, ngomongin tentang kota Mekah, ngomongin tentang perdagangan, ngomongin tentang politik, ngomongin tentang perang dan seterusnya. Semuanya di situ, namanya Darun Nadwah.
Nah biasanya setiap ketua kabilah kalau pergi ke Darun Nadwa itu mereka bawa anak kesayangannya yang laki-laki sebagai kaderisasi. Jadi pendidikan pada masa itu tuh bukan sekolah formal, ikut ayahnya, itu pendidikan pada masa itu. Bukan sekolah formal tapi ikut ayahnya, sehingga biasanya anak laki-laki nggak akan jauh-jauh dari ayahnya, anak perempuan nggak jauh-jauh dari ibunya. Sehingga Nabi SAW ternyata selalu dipilih oleh Abu Thalib di antara anak-anaknya untuk ikut Abu Thalib ke Darun Nadwa. Yang lain milih anak laki-lakinya, Abu Thalib milih ponakannya, coba. Ngapain dipilih ikut dalam Darun Nadwa, nanti di Darun Nadwa dia duduk di sebelah Abu Thalib. Duduk di sebelah Abu Thalib, dengerin gimana cara komunikasi dalam sebuah musyawarah, meeting, kongres, gimana cara meyakinkan orang kepada pendapat kita, gimana cara komunikasi yang santun, gimana cara debat yang baik, gimana cara ngatur pemerintahan, gimana tentang politik, gimana tentang jihad, gimana membangun koalisi, gimana, itu Muhammad semuanya dengerin di sebelah Abu Thalib. Kebenaran Abu Thalib yang paling bijak di antara ketua kabilah. Jadi dia kayak belajar langsung ke legend-legendnya gitu. Belajar langsung ke legend-legendnya. Di situ nanti ada Abu Jahal, walaupun belum musuhan ya. Abu Jahal masih dikenal Abu Al-Hakam. Jadi kalau ngeluarin kata-kata itu syair semua. Nabi jadi ngedengar, oh gitu ngomong yang diksinya bagus. Oh gini ngomongnya yang punya wawasan. Oh gini ngomongnya yang menyampaikan teori, analogi segala macam. Muhammad belajar kayak itu. Sehingga ketika Muhammad pulang ke rumah, anak-anaknya Abu Thalib mengupdate berita tentang politik Mekah lewat Rasulullah. Muhammad tadi ngomong apa di sana? Gitu coba. Padahal ayahnya sendiri kepala suku, tapi ayahnya memilih Muhammad kecil. Alam yajidka yatiman fa'awah. Allah itu udah sebaik-baik pembuat rencana lah pokoknya. Ini harusnya menjadikan kita makin belief, makin yakin sama Allah. Kalau diserahin urusan kita ke Allah itu emang dahsyat. Ketimbang kita bikin sendiri, kita nggak apa-apa merencanakan hidup sendiri, merencanakan masa depan sendiri, nggak apa-apa. Tapi tetap serahin ke Allah urusan apa? Urusan jalannya. Jangan sampai kita melenceng. Karena begitu kita melenceng dan menganggap melenceng itu lebih nguntungin kita, berarti Allah udah nggak terlibat dalam hidup kita. Dan kalau Allah udah nggak terlibat, mentok nanti ujung-ujungnya. Kalau kita ngikutin jalan Allah yang lurus, walaupun menurut logika ilmiah kayak nggak jelas gitu, ikutin aja. Karena emang jalan Allah itu unik. Sering banyak surprise gitu kan ya, sama kayak Rasulullah, kok gitu sih harus yatim dulu, kan nggak tahu nih alasannya, pas tahu, oh iya ya, ternyata dengan yatim justru dapat Halimah, kok gitu sih yatim, dengan yatim justru dapat Abu Thalib, dan seterusnya. Ini era Abu Thalib, ada 3, nanti ada era yang ketiga, Khadijah, inilah era paling romantis, paling manis dalam hidup Nabi, era Khadijah. Buat yang belum dapat Khadijah, baca ayat itu. Alam yajidka yatiman. Yatim dalam konteks kita, jomblo. Sendiri kan? Fa'awa, ya Allah, saya yatim. Kasih saya naungan. Siapa naungannya? Khadijah, ya Allah. Sampai pertemukan saya dengan sosok Khadijah dan Aisyah. Ini udah keren banget nih. Khadijah yang sangat luas kasih sayangnya, yang bijaksana, yang matang. Aisyah yang seru. Faraha, maraha. Itu kata ulama tentang Aisyah. Faraha, maraha. Apa Ustaz arti faraha, maraha? Seru. Kalau biasanya saya nggak pakai teks Arab, sekarang saya pakai biar jelas. Artinya saya punya referensi ya. Walaupun gini-gini, LCJ. Kata Ustaz Abdul Somad, at-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Sombong sekali-kali. Kata ulama, Aisyah itu farahah, marahah. Artinya apa? Seru, asik, nggak garing, nggak ada habisnya. Pokoknya Nabi kalau udah dekat Aisyah, happy pasti. Duduk di sebelah Aisyah, ketawa Nabi sampai kelihatan gerahamnya. Berarti kan happy banget kan? Jarang ada sahabat yang berhasil bikin Nabi ketawa sampai kelihatan geraham loh, kecuali Aisyah. Dan kata Nabi, Aisyah itu seperti garam. Artinya makanan, mau bumbunya seabrek-abrek, nggak ada garam, tetap aja ada yang kurang. Nabi mau jalan sama siapa aja, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada seabrek sahabat, kalau nggak ada Aisyah, aduh kangen sama Aisyah gitu. Sama kayak kita lagi meeting sama teman-teman, lagi ngumpul sama teman-teman, tiba-tiba sambil meeting, sambil japrian, yang garing nih nggak ada kamu. Itu tuh Aisyah banget loh. Jadi
awal Allah memelihara Rasulullah SAW itu era yang ketiganya siapa? Era Khadijah, masanya Khadijah. Apa salah satu ayat tentang fa'awanya Rasul di masa Khadijah? Ketika Nabi dalam keadaan pulang takut, dathiruni, selimuti aku, maka Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah. Bukan ditaruh selimut terus pergi, itu mah enggak Khadijah. Ini buat cewek-cewek di luar, kalau kalian pengen jadi Khadijah atau calon Khadijah, jangan cuma ngasih selimut terus pergi nonton, update status sendiri di luar kayak gitu. Enggak, Khadijah itu menyelimuti Rasulullah dengan selimut dan juga dengan tubuhnya, dipeluk Rasulullah. Sehingga dikatakan oleh ulama, Khadijah adalah salah satu perempuan yang di dalam pelukannya lah Nabi mendapatkan wahyu. Salah satu perempuan selain Aisyah yang di dalam pelukannya Nabi mendapatkan wahyu. Wahyunya mana? Ya ayyuhal muddatsir. Itu Khadijah lagi meluk Rasul. Pelukan Khadijah sakinah buat Rasulullah SAW. Makanya saya sering bilang sakinah itu cuma ada 2 tempat. Duduk dalam majelis ilmu dan dipeluk oleh istri yang halal. Pacar halal maksudnya. Istri udah pasti halal mah ya. Pacar halal. Kalau nggak ada pacar halal, duduk dalam majelis ilmu. Kalau dua-duanya enggak, berarti nggak sakinah hidupnya. Kalau dua-duanya iya, wah itu mah sakinah banget. Alhamdulillah. Tenang duduk di masjid, sakinah, pulang ke rumah, sakinah. Sesekali doang turbulence. Tapi seringnya stabil. Turbulence biasa lah. Rasulullah juga pernah turbulence dengan Aisyah. Ketika Aisyah cemburu kan wajar lah ya. Tapi Khadijah memeluk Rasulullah. Itulah fa'awanya Rasul yang ketiga. Terus pulang dalam keadaan sedih karena diomongin, dibully, dihead sama orang-orang Mekah. Pulang zammiluni. Dipeluk lagi sama Khadijah. Ya ayyuhal muzammil. 2 kali adegan dipeluk sama Khadijah dan turun wahyu dalam pelukan Khadijah. Ini artinya teman-teman, benarlah Allah alam yajidka yatiman fa'awa, dan itu artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita bandingkan dengan Nabi Musa di surat Al-Qasas. Nanti teman-teman baca sendiri karena nggak cukup waktu buat kita baca sekarang, nanti baca sendiri. Di surat Al-Qasas di halaman keduanya paling atas tuh 1 halaman Allah mengisahkan bagaimana seorang Musa yatim, bukan yatim dalam arti nggak punya ayah ya, yatim dalam arti sendiri dihanyutkan ke Sungai Nil. Kan Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa yang tadi juga ada di surat Toha yang tadi dibacain pas sholat Isya. Nah, bagaimana ketika Allah menyuruh Ibu Musa menghanyutkan Musa ke Sungai Nil sendiri? Bukan berdua dengan ibunya di dalam peti gitu. Gak tega ninggalin anak sendiri, ya udah saya peluk aja berdua yuk nak hanyut gitu. Enggak, hanyutnya sendiri. Ibunya cuma ngelihat dari kejauhan sampai hilang dari pandangan ibunya. Tetehnya ngikutin semampunya. Kan Musa juga punya teteh ya. Tetehnya ngikutin. Mana adek. Begitu hanyut. Tujuan hanyutnya buat apa? Tujuan dihanyutkan menghindari dari Fir'aun kan itu kan ya, niat manusia. Tapi Allah punya cara kan? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dan keinginan Allah tidak mungkin ditolak. Dihanyutkan di Sungai Nil menjauh dari Firaun. Qadarullah malah masuk ke sebuah selokan sampai ke istana Firaun. Ini nih, kok gini ya caranya ya? Nah, hidup kita kadang kayak gitu teman-teman. Gak mau sama dia, amit-amit sama dia. Dia juga yang jadi akhirnya sama kita. Hati-hati ya. Ini salah satunya nih. Gitu banget. Ya Allah, please jangan dia. 4 kali, please jangan dia. Saya cuma sekali aja, ya Allah please dia aja. Jadi, kenapa? Ya Allah, bukankah engkau yang mempertemukan Musa dengan Fir'aun? Bukankah engkau yang menitipkan Musa kepada istri Fir'aun? Maka titipkanlah aku ke dia. Beda, redaksi doa Ustadz lah ya. Kita kalau doa ke Allah itu kadang-kadang boleh memakai sejarah teman-teman. Karena doa-doa para anbiya itu pakainya sejarah banget. Ya Allah, Zat yang mendengar lirihnya suara Yunus di dalam perut ikan. Sejarah kan? Ya Allah, Zat yang tidak membiarkan Ibrahim terbakar di dalam kobaran api. Ya Allah, Zat yang memberikan Musa jalan keluar ketika berada di depan laut.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutin satu persatu sejarah tentang bagaimana Allah menolong hamba-hambanya. Baru yang ujung-ujungnya, tolong saya ya Allah. Itu keren banget doa kayak gitu teman-teman. Gak hafal Arabiknya, gak masalah. Pakai bahasa kita sendiri. Tapi baca dulu sejarahnya, jangan salah. Ya Allah yang menyembuhkan Nabi Sulaiman dari sakitnya 17 tahun. Bukan Sulaiman kata Allah, Ayub. Oh iya ya Allah. Jangan kebalik, udah pakai sejarah pede salah pula gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa sih, Allah maha pengertian lah sama kita ya. Arti pengertian apa? Bahasa Arabnya Raufun. Allah tuh maha pengertian banget sama kita. Tapi jangan disengaja. Ya Allah yang mendengar suara lirihnya Nabi Isa di dalam perut ikan. Kapan Nabi Isa dimakan ikan ya? Itu Yunus hambaku, ya ya Allah itu maksudnya. Ya nggak gitu-gitu apa juga. Tapi baca sejarah terus sebutin dalam doa, itu keren banget tuh doa tuh. Ya Allah yang pada akhirnya memberikan seorang keturunan yang soleh kepada Zakaria. Kan gitu kan ya? Beri saya seperti itu. Dikasih Yahya. Ya Allah pengen banget punya anak yang nanti dia menjadi salah satu tokoh pergerakan yang membangun yang menyebarkan kebaikan agamamu, keadilan kepada orang-orang yang terzolimi. Ya Allah seperti seorang ayahnya pendiri Turki Utsmani. Panjang gitu. Beri saya anak laki-laki. Saya kasih nama Ertugrul Ghazi. Dikasih. Sebutin sejarah, baca sejarah, karena saya senang banget sama sejarah. Buat saya sejarah itu kayak nonton film. Karena saya hobinya nonton, daripada saya cuma nonton film entertain, kenapa nggak nonton film sejarah? Nonton film sejarah bisa dalam makna nonton filmnya atau baca bukunya, itu keren banget. Nikmatin banget adegan-adegan sejarah. Makin tebal bukunya, berarti makin detail adegannya. Gini banget ya, wah luar biasa ya. Diulang lagi, biar adegannya tuh menghayati, kemudian disampaikan dalam bentuk storytelling. Sirah, sejarah para nabi. Itu pas kita berdoa baca kayak gitu tuh kayak kita kayak lagi nostalgia gitu sama Allah. Ya Allah kan Allah dulu pernah gini. Iya. Allah kan pernah gini. Iya. Ya Allah kan pernah gini. Iya. Sekarang giniin saya dong. Oh ya udah deh gitu. Jadi kayak asik gitu kan doanya kan ya. Tapi kalau doa ya Allah saya pengen ini. Apaan sih kamu? To the point banget sih jadi orang. Gak ada basa-basinya. Walaupun boleh banget sama Allah tuh boleh banget. Cuman kayak kurang romantis kan. Sama pasangan kita kalau mau minta sesuatu kan. Yang kan kamu baik sama aku, kan dulu kamu gini-gini, kan dulu panjang, nih udah ada maunya nih kalau kayak gini kan suka gitu kan kalau kita ya, iya aku mau gini nih, ya udah deh, karena udah dipuji-puji dari tadi tuh jadi kayak gimana gitu, ya udah sayang kasihan. Allah tuh bukan mau dipuji, bukan harus dibeli dengan kata-kata gombal, bukan. Allah berhak mendapatkan itu. Kalau manusia aja kita gituin, Allah lebih berhak mendapatkan itu. Bukan karena Allah pengen digituin, tapi emang Allah yang paling berhak mendapatkan semua gituin. Maksudnya semua pujian kita gitu. Itu teman-teman. Jadi balik ke Musa, akhirnya hanyut ke sewakan, masuk ke tempat pemandian keluarga besar Firaun ditemukan. Intinya ada kalimat yang tadi saya baca di surat Toha, ini kata kuncinya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu kata kuncinya. Ketika ditemukan oleh keluarga Firaun, diberikan kepada istrinya Firaun, qadarullah istrinya Firaun belum punya anak. Itu skenario Allah. Istrinya Firaun belum punya anak. Begitu ngelihat bayi itu, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Tiba-tiba aku masukkan mahabbah, cinta dariku ke dalam hati perempuan itu supaya dia mencintaimu, jatuh hati. Ini Allah yang bikin. Itu bukti ayatnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan cinta dariku kepadamu melalui seorang perempuan yang menemukanmu. Walitusna ala aini. Kemudian kamu dibesarkan di istana itu dengan pengawasan dari aku. Allah yang mengawasi. Walitusna ala aini. Kamu dibesarkan, kamu diperlakukan, kamu diapa-apain di dalam istana, ala aini, aku yang mengawasi. Coba. CCTV-nya langsung dari langit. Satelit. Ala aini. Ini kalimat jaminan banget loh. Walitusna'a ala aini. Maka minta kepada Allah, ya Allah, peliharalah saya di bawah pengawasanmu. Sebagaimana engkau memelihara Musa di istana Fir'aun. Sejarah kan? Sehingga ketika Firaun mau menyakiti Musa, Allah yang membela. Lewat siapa? Lewat istrinya. Datang Firaun, siapa ini? Pasti bayi Bani Israel nih yang mau dihanyutkan supaya nggak dibunuh. Nggak tahu, nemu, kata istrinya. Ya udah aku bunuh aja. Jangan gitu dong.
Kalau udah diyang-yangin kan susah ya sama istrinya. Istrinya cantik pula, keren lagi tuh dan kesayangan Firaun banget. Sehingga akhirnya istri Firaun membujuk Firaun, kata istrinya, Fir, qurratu ainin li walak. Bahasa Al-Qasasnya, qurratu ainin li walak. Anak ini nyenengin banget loh, kan aku gak punya anak, aku gak nyalahin kamu kok. Tapi ternyata Tuhan mengasihi kita, memberi kita gantinya. Ini anak qurratu ainun li walak, nyenengin banget. Kamu seneng kan ngeliat dia? Enggak, qurratu ainin lek, laisa li. Kamu, saya enggak. Kamu dong yang cinta sama dia, saya enggak, biasa aja. Ya udah gak apa-apa, yang penting kan aku. Kamu seneng kan kalau aku seneng? Iya sih, ya udah. Beres. Ini cara Allah, walitusna'a ala aini. Kamu dibesarkan di situ dengan pengawasanku. Aku yang ngebelain kamu, aku yang menjaga kamu. Kalau kamu mau dicelakai oleh Firaun pas hari mau disembelih hidup-hidup, akhirnya aku kasih ide kepada istrimu, istri Firaun, supaya menjaga kamu dengan cara dikasih pilihan. Pokoknya singkat cerita kayak gitulah, panjang kalau diceritain. Intinya akhirnya Musa selamat. Nanti masih ada adegan wa wajadaka ailan fa'aghna. Lapar kan Musa? Tiba-tiba bikin audisi menyusui. Mirip dengan Rasulullah, cuman nggak pakai audisi kalau Rasulullah. Ini mirip banget nih ceritanya. Rasulullah cari ibu susu, Musa juga nyari ibu susu. Bedanya ibu susunya Musa, ibunya sendiri. Ibu susunya Rasulullah perempuan soleha juga. Cuman beda kasus, beda model. Intinya wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu teman-teman, insya Allah ternyata baru dapat satu ayat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah tafsir teman-teman. Itulah yang kita pelajari di Mesir, di Al-Azhar. Satu ayat, itu kalau mau dibedah lebih dalam lagi mungkin banyak komparatif dengan surat-surat yang lain akan lebih panjang. Tapi intinya sih bukan mau pamer ayat, pamer wawasan, bukan. Intinya adalah harusnya semua wawasan yang kita dengar tadi membangun iman di hati kita. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahnya keyakinan di dalam hati kita tentang apa? Tentang Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Insyaallah next week kita akan bahas wa wajadaka dhallan fahada. Masih panjang surat Ad-Duha. Gak apa-apa ya lama-lama di surat Ad-Duha, yang penting mendalam dan setiap ayatnya bisa jadi booster buat kita. Gak usah terburu-buru, sehingga kita bisa jadikan Al-Quran syifa lima fis sudur, obat hati kita, rahmatan, menjadi kebaikan buat kita insya Allah.